Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 7 Maret 2025. Kemarin saya off satu hari ya. Tepar badan, lagi kurang enak badan. Ini agak sedikit flu. Saya akan coba lanjutkan untuk pembahasan mengenai perusahaan pelayaran di bidang batubara yang mungkin sebentar lagi akan bagi dividen. Tikernya namanya Nelly, ya, PT Pelayaran Nelly Dwi Putri. Expose masih 2024, jadi ini saya lihat profilnya saja. Kegiatan usahanya ada di jasa pelayaran dengan menggunakan kapal tunda dan tongkang, jasa perbaikan dan pembangunan kapal, serta jasa manajemen. Pendirian sudah lama, tahun 1977. Perusahaannya di Jakarta. Kepemilikannya hanya satu perusahaan ya, Hasko Jaya Abadi. Ada beberapa anak perusahaan, ini ada 4, Permata Barito, Nelly Energi, Nelly Hasko, Nelly Anugrah. Bergeraknya di industri jasa, ada perkapalan, kemudian pembangkit listrik, ada pelayaran dalam dan luar negeri, angkutan laut, perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang. Nah ini malah statusnya belum beroperasi nih. Tapi didirikannya 2022. Ada 2 ya yang statusnya belum beroperasi. Saya nggak tahu kenapa. Terus ini menarik, ada slogan Nelly 100. Jadi sejak didirikan tahun 77, cita-citanya menjalankan usaha lebih dari 100 tahun dan berkelanjutan. Ini bagus. Kalau 77 berarti sudah 47 tahun ya. Sudah hampir separuh. Mungkin sekarang sudah 48 berarti. Dia memiliki 31 unit kapal tunda, 27 unit kapal tongkang. Terus ini untuk jenis angkutan berdasarkan muatannya, ada TC. TC ini time charter ya, berarti dia disewa dalam beberapa waktu. Kemudian ada nikel, batu bara, batu split, dan lain-lain. Tapi yang paling banyak itu TC dan nikel ya. Oke, kita lanjutkan ke laporan keuangannya aja. Ini laporan keuangan masih 2024, jadi harusnya bentar lagi ada rilis di Q4-nya, 2025-nya, atau 2024 di Q4 ya. Kalau dilihat dari September, ini aset lancar atau kas setara kasnya lumayan ya, 104 miliar. Dan ini memang perusahaannya karena perusahaan pelayaran itu rata-rata ya aset-asetnya segini-gini. Ya lumayan sih, 992, jadi naik ya dari 2023 ke 2024. Dilihat dari pendapatannya sebenarnya turun di Q4-nya kalau dibandingkan dengan 2023. Tapi yang menarik adalah beban pokok pendapatannya itu turun sangat signifikan. Awalnya 181 miliar, ini jadi 142, sehingga profitnya bisa dipertahankan lumayan ini. Cuma selisih 2 miliar saja. Jadi harusnya kita anggap ini bisa sama lah ya untuk laba bruto. Apalagi di beban usaha dia juga bisa mempertahankan dengan baik sehingga laba usahanya juga masih sama 185. Terus di laba periode berjalan kita juga anggap aja ini sama 177 atau 178. Jadi tidak ada perkembangan yang signifikan sebenarnya dari perjalanannya Nelly ini. Nah, karena harga batu bara juga kemungkinan turun, kemungkinan ini di Q1 2025 dan Q2 2025 mereka pun juga bisa jadi pendapatannya turun. Harga batu bara untuk hari ini di spot market itu 104 plus 0,58 poin. Jadi ini dari 2024 akhir ya atau dari Januari sudah turun lumayan. Mungkin sekitar 20%-an ya dari 124 ini. 124 ke 104 berarti 20. 20 dibagi 120 berarti sekitar 19%. Sehingga bisa disimpulkan dari laporan keuangannya Nelly ini itu belum terpengaruh harga batu bara yang turun. Saya nggak tahu tipe kontraknya bagaimana di mereka, tapi biasanya kalau harga batu bara turun, kontrak charternya atau kontrak biaya perjalanan batu baranya, transfer batu baranya juga ikutan turun. Oke, kita lihat perjalanan saldo laba ya dari Januari 2023 itu mereka punya sekitar 321 miliar. Lalu di Desember 2023 itu sekitar 467 miliar.
Namun kita lihat ini membaik secara saldo di akhir September 2024 ini sampai 600-an miliar. Dia bagi dividen 47 miliar ya di 2023. Nah, 2024 mereka sudah bayar sekitar 35 miliar, berarti ini ada finalnya 2023 dan juga interimnya 2024. Harusnya dengan saldo laba 600 ini, dia ada potensi masih bisa bagi dividen lagi. Minimal paling tidak kalau mempertahankan saldo laba di 2023 awal, itu sekitar 300 miliar lagi. Kita coba cek di financial analysisnya. Nah ini, dari 2018 sampai 2023, ini kas setara kasnya lumayan baik, ya, lumayan bagus ya. Tapi mereka mempertahankan di atas sekitar 40 lah ya. 40 miliaran ke atas. Nah, berarti di Q3 2024 ini naiknya luar biasa nih, signifikan. Ini 53, kemudian 90, 126, dan 104. Terus potensi dari sisi dividen, kalau dilihat dividen payout rasionya itu historis dari 2020 sampai 2023 berkisar di antara 30 sampai 47%. Nah, di 2024 karena dia sudah bagi 15, berarti sekitar 15%. Jika kita asumsikan mereka akan bagi 47% lagi, maka sisa dividennya lumayan ya, 7,9, ini termasuk besar. Atau dividen 1 tahunnya itu 11,6%. Ini lumayan ya, lumayan besar. 11% itu dengan kondisi sekarang itu lumayan besar. Harga masih di angka 410, jadi kita coba simulasikan. Ini kemungkinan bagi yang 32 ya, 30 sampai 32 ini, kalau kita estimasi misalnya di 40 teman-teman, 40 berarti 6,2%. Kalau 47 sekitar 7,9%. Dengan kondisi ini kita anggap misalnya 11% ya, 10 sampai 11%. Kalau kita masukkan ke dalam simulasi dividen investing kita selama masa kerja, periode kerja, karena kita sebagai profesional bekerja, masa pensiun 25 tahun lagi, dengan target kebutuhan per bulannya 10 juta atau kebutuhan setahun 120 juta, maka nilai investasi harus sekitar 1,09 miliar jika dividen yield-nya konsisten setiap tahun 11%. Jadi ini hanya simulasi saja. Bagaimana perkembangan kita, bagaimana perkembangan dividen akan mempengaruhi portofolio kita nanti ke depan. Kita asumsikan kita punya modal 50 juta di tahun pertama dan tidak ada tambahan modal lagi. Hanya tambahan investasi setiap bulan itu 2 juta. Jadi kita nyicil saham ini 2 juta dengan harapan masih punya sekitar yield dividen 11% secara konsisten tiap tahun. Nah, dividen pertama yang diambil dari tahun pertama itu 8,1 juta, ini tidak diambil, tapi melainkan direinvestasikan kembali di tahun kedua. Kemudian dari tahun kedua tidak diambil, direinvestasikan kembali. Tahun ketiga juga sama. Nah, di tahun ke-6 ada periode asumsi kenaikan invest per 5 tahun itu 20%. Jadi tahun pertama, 5 tahun pertama itu kita anggap periode 1, 5 tahun kedua periode kedua, 5 tahun ketiganya adalah periode ketiga, keempat, dan kelima, dan keenam. Dari sini bisa kita lihat setelah 25 tahun, nilai investasi kita itu pokoknya sekitar 3,6 miliar. Dari 50 juta tadi, setelah 25 tahun di reinvest, menjadi total di tahun ke-25 itu 4 miliar dan dividennya setahun 443 juta atau 36 juta per bulan. Jadi kalau dilihat dari grafik, periode nabungnya investasi per bulan itu 2 jutaan. Setelah 5 tahun kita mendapatkan dividen 2 jutaan juga sebulan. Lalu periode kedua itu 2.400.000. Setelah 10 tahun kita mendapatkan dividen 5 juta per bulan. Periode ketiga 2.800.000. Periode ketiga dividennya itu sekitar 10 jutaan setelah 15 tahun. Kemudian 20 tahun berikutnya atau tahun ke-16 sampai 20 itu 3,4 juta per bulan. Jadi asumsi 20% ya tiap 5 tahun. Maka dividennya akan mendapatkan sekitar 20 juta per bulan. Nah, di tahun 25 kita nabung masih tetap, jadi kita anggap kita masih bekerja, kita nabung 4 jutaan, maka dividennya akan diterima 36 juta per
bulan. Di masa pensiunnya nanti di umur ke-55 kemungkinan kita akan mendapatkan ini. Kalau tadi ya catatannya adalah dividen yield-nya setara terus-terusan. Karena ini sifatnya simulasi, maka teman-teman juga harus pinter-pinter cari perusahaan yang yield dividennya menarik ya. Bisa dipindah-pindah nggak ya? Bisa-bisa saja sebenarnya. Yang penting yield dividennya itu menarik. Tapi dipindah-pindah itu risikonya kita belinya bisa jadi di pucuk. Tidak beli pas waktu bottom. Sehingga ada kemungkinan floating loss. Walaupun dividennya 11%, tapi kalau floating loss, maka pokok investasinya pun juga akan turun ya. Itu yang harus diperhatikan. Kesimpulannya untuk Nelly, kinerjanya di tahun 2024, saya pikir tidak ada masalah yang signifikan, malah justru bagus kalau dilihat dari laporan net income atau EPS-nya sampai Q3 2024. Apakah 2024 Q4-nya juga bagus? Ya, gitu yang akan kita tunggu. Harga kemarin sempat waktu rame-rame Morgan Stanley kasih pengumuman, itu sempat turun ya teman-teman di 384 dan ini rebound lagi di angka sekitar 410 untuk hari ini closingannya di hari Jumat. Dengan dividen yield estimasi sekitar 11% per tahun, sebenarnya angka 410 ini cukup murah. Mungkin itu aja dari saya, tetap semangat, tetap sehat. Semoga bermanfaat. Jika ada request-request dari teman-teman untuk bahas saham tertentu, silakan di komen saja. Nanti kalau misalnya memungkinkan akan saya coba bahas. Saya tutup. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.